Posisi Jeffrey semakin sulit. Novia secepatnya akan mengetahui kebohongan Jeffrey. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode hari ini, Jumat 28 April 2023. Tapi kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Sikap Jonathan yang ketus pada Jeffrey dan mengatakan kalau Jeffrey nggak usah sok baik padanya membuat Jeffrey jadi kepikiran nih apakah Jonathan sudah mengetahui kejadian 19 tahun yang lalu. Di sisi lain, Tami juga merasakan hal yang sama. Namun dia penasaran nih apa yang membuat Jonathan jadi ketus kepada Jeffrey. Saat ngobrol sama Tami, Jonathan menawarkan Tami untuk foto maternity. Kesinisan Jonathan pada Jeffrey bikin Tami juga nanyain nih ada apa sebenarnya sama Jonathan dan Jeffrey. Dan Jonathan mengingatkan kepada Tami kalau Tami gak usah terlalu deket nih sama Jeffrey karena Jeffrey tidak sebaik yang mereka kira. Di sisi lain, Umi dan abinya Naima bingung bagaimana caranya menjodohkan Naima dengan lelaki pilihan mereka. Karena Naima pun tidak antusias saat dijodohin. Ketertarikan Naima kepada Jonathan membuat Umi dan abinya sebenarnya belum srek nih, apalagi melihat Jonathan yang tubuhnya penuh dengan tato. Namun abinya Naima kepikiran apakah Jonathan ini dalam masa hijrah dan kemudian mereka menanyakan kepada Pak Wijaya tentang Jonathan. Namun sebelumnya mereka mengajak Pak Wijaya dan istrinya Bu Indri untuk makan siang bareng. Karena kesinisan Jonathan membuat Jeffrey jadi kepikiran nih apakah Jonathan nanti akan ceritain semuanya kepada Tami ataupun Novia. Dan hal itu jadi beban pikiran juga nih untuk Jeffrey. Bangun-bangun Olive kaget, dia ternyata sudah berada di rumahnya. Kemudian Bu Ivanka sudah menyiapkan krim sup untuk Olive anaknya. Bu Ivanka sadar anaknya mabok karena pertengkaran mama dan papanya. Di sisi lain, Olive kesal nih sama mamanya yang bertahan dengan pernikahan yang menyiksa. Olive pun merasa trauma dan takut untuk menikah karena melihat papa mamanya yang selalu aja berantem. Bu Ivanka meminta maaf kepada Olive karena sampai saat ini Bu Ivanka masih belum bisa membuat Olive bahagia dengan keluarganya. Bu Ivanka juga nanyain nih siapa yang mengantar Olive pulang dan Olive mengatakan dia diantar oleh Tami yang ternyata tahu alamat rumahnya. Kemudian Bu Ivanka langsung yakin nih kalau Tami tersebut adalah putrinya. Setelah kerja di VSTV, Jonathan kepikiran sama Naima yang masih galau atau enggak. Kemudian Jonathan menghubungi Naima dan meminta Naima untuk makan siang di Unlimited Cafe dengannya. Di sisi lain, Samsul akhirnya mendengarkan kata Miranti untuk memeriksakan dirinya ke dokter di IMC Hospital. Di sisi lain, Bu Esti dan Pak Ashraf pun juga berada di sana dan kebetulan papasan dengan Pak Samsul di lift. Samsul merasa ini adalah kesempatan yang baik untuknya agar bisa mengungkapkan semuanya kepada orang tua angkatnya Novia. Namun ternyata Samsul sadar dia diawasi oleh Dimas dan akhirnya dia mengurungkan diri untuk membongkar semuanya kepada Pak Ashraf dan Bu Esti. Pak Arjuna yang dihubungi sama Dimas langsung mengingatkan Dimas agar tetap terus waspada dan mengawasi Samsul agar tidak nekat mengadu kepada kedua orang tuanya Novia. Dan Arjuna masih percaya diri nih kalau Samsul tidak akan pernah bisa mengalahkan dirinya. Kesedihan Rizka membuat Novia nggak mau Rizka kepikiran omongan Ihsan. Novia maunya Rizka nggak percaya diri seperti itu. Di sisi lain, Ihsan merasa bersalah nih dengan kata-katanya pada Benjamin yang menjelek-jelekan Rizka. Padahal di hatinya yang terdalam dia sangat menyukai Rizka. Dia berniat untuk mengajak Benjamin ketemuan nih agar dia bisa merevisi kata-katanya kepada Benjamin tentang Rizka. Di sisi lain, Novia dihubungi sama Jeffrey yang minta maaf tidak bisa ikut karena Jeffrey ada meeting penting yang gak bisa dia tinggal. Dan Jeffrey nanti akan menyusul untuk foto buku nikah aja nih sama Novia. Alhasil Novia pergi mengurus souvenir pernikahan mereka sendiri saja. Di sisi lain, Olive tampak bersiap pergi kerja nih, tapi dia masih pusing dan berpikir butuh kopi aja nih nantinya. Akhirnya keluarga Naima dan Hakim bertemu. Abinya Naima menanyakan tentang Jonathan. Kemudian Pak Wijaya mengatakan kalau Jonathan orang yang sangat menyenangkan dan santri pun happy diajarin sama Jonathan.
Tapi parah banget nih guys, Bu Indri malah ngomporin orang tuanya Naima untuk tidak menjodohkan Naima dengan Jonathan karena Jonathan itu mempunyai sikap yang emosional dan dia dulu bercerai gara-gara KDRT pada istri dulunya. Dan hal tersebut membuat kedua orang tuanya Naima merasa takut nih kalau Naima dekat dengan Jonathan. Di sisi lain, Naima dan Jonathan akhirnya ketemuan dan Jonathan menanyakan kenapa nih muka Naima masih murung aja. Kemudian Naima bilang kalau dia mau dijodohin sama kedua orang tuanya. Hal itu membuat Jonathan kaget, kecewa. Apalagi saat tahu Naima ta'aruf yang gak mengenal latar belakang pasangannya yang akan dinikahkan dengan Naima. Dan akhirnya saking kecewanya Jonathan meninggalkan Naima begitu saja. Dan akhirnya Naima mengejar Jonathan dan Jonathan jujur nih kalau dia mencintai Naima dan gak rela Naima ini dengan orang lain. Kemudian Naima kaget mendengarnya. Akhirnya ucapan itu terlontar dari mulut Jonathan. Walaupun Jonathan mengatakan kalau dia belum pantas untuk Naima, tapi dia gak mau nih kehilangan Naima. Pak Wijaya mengingatkan istrinya Bu Indri untuk tidak selalu memprovokasi keluarganya Naima tentang Jonathan. Apalagi itu bukan wilayahnya Bu Indri. Dan Pak Wijaya paling gak suka nih kalau sikap Bu Indri itu seperti yang dilihat di episode kemarin. Tami kepikiran sama ucapan Jonathan yang mengatakan kalau Jeffrey bukan sebaik yang dia pikirkan. Untuk memastikan, Tami menanyakan ke Dinda nih guys, apakah ada isu negatif tentang Jeffrey selama Dinda bekerja di VSTV? Dan ternyata hanya hal sepele lah yang bikin Tami berpikir kalau itu hanyalah hal yang tidak seperti yang Jonathan bilang. Olive menghubungi Tami dan berterima kasih kalau Tami sudah mengantarnya pulang. Dan dia juga mengajak Tami ketemuan untuk ngomongin pekerjaan di malam harinya. Di sisi lain, Novia memilih souvenir sendiri nih guys. Dan ternyata dia secara tidak sengaja bertemu dengan Olive yang juga mengurus tentang souvenir untuk kantornya. Olive mengajak Novia ngopi bareng nih dan dia menggali tentang kisah percintaan Jeffrey dan Novia. Novia juga menanyakan kedekatan Olive dan Jeffrey dulu. Namun Olive memilih untuk tidak menceritakan masa lalunya dengan Jeffrey kepada Novia dan membuat Novia jadi berpikir sepertinya Olive dan Jeffrey ini tidak punya kenangan spesial di masa lalunya. Kemudian Olive mendoakan persiapan pernikahan Jeffrey dan Novia akan berjalan dengan lancar. Kemudian Novia pamit pergi sama Olive karena dia sudah dihubungi sama Jeffrey untuk pergi ke studio foto untuk foto buku nikah mereka. Dan tiba-tiba Hakim tampak buru-buru pergi nih guys untuk menghadiri kelas. Tapi kita nggak tahu nih kelas apa yang dihadiri oleh Hakim. Di sisi lain Jeffrey dan Novia foto untuk buku nikah mereka nih guys. Happy banget ya lihat persiapan pernikahan Jeffrey dan Novia sejauh ini. Tinggal sedikit hari lagi mereka akan menikah. Kemudian melihat ada foto booth di sana, Novia langsung mengajak Jeffrey untuk foto juga nih. Walau malu, Jeffrey terlihat bahagia bisa foto booth dengan calon istrinya. Di sisi lain, Olive kecepatan sampai di Liberty Cafe-nya nih untuk ketemu sama Tami. Dan tiba-tiba ibunya menelpon dan mengajak anaknya untuk dinner bareng. Saat tahu Olive mau ketemuan sama Tami, Ivanka pengen sekali untuk menyusul anaknya ke Liberty Cafe agar dia memastikan apakah Tami yang dimaksud oleh Olive itu adalah Tami Ruby anaknya. Kemudian Novia berterima kasih kepada Jeffrey untuk semuanya. Novia tidak menyangka dia bisa sebahagia ini. Setelah perceraiannya dengan Hakim, kehadiran Jeffrey benar-benar bikin Novia bahagia lagi. Jeffrey mengatakan dia juga seneng nih Novia bahagia. Kemudian Novia bercerita kalau dia bertemu dengan Olive yang bikin Jeffrey kaget. Dan menanyakan Novia dan Olive ngobrolin tentang apa sih? Kemudian Jeffrey makin kaget lagi saat Novia bilang dia ngobrolin tentang masa lalu masing-masing dengan Jeffrey. Dan makin penasaran, tapi dia lega saat Novia bilang kalau Olive ikut senang dengan pernikahan mereka berdua. Novia meminta kepada Jeffrey kalau mereka harus saling jujur karena itu adalah kunci pernikahan yang bahagia. Seketika Jeffrey tertegun karena masih ada kebohongan besar yang dia tutupi dari Novia. Kemudian di mobil, Jeffrey memegang tangan Novia dan di dalam hati dia mengatakan kalau dia akan selalu ingin menggandeng tangan Novia dan tidak akan pernah untuk berpisah lagi dengan Novia. Di sisi lain, Rizka merasa nggak semangat nih diajak ngedate sama Benjamin. Namun, di sisi lain Benjamin tampak terkesima dengan penampilan Rizka yang sangat amat cantik untuk pergi dinner bersamanya. Kemudian mereka langsung pergi dinner deh berdua.
Dan ternyata Hakim pergi ke kelas Papa Siaga nih guys. Demi Tami dan anaknya nih tentunya. Hakim benar-benar happy menjalani kelas karena dia sudah nggak sabar banget menunggu Tami lahiran. Dan bisa jadi ayah yang siaga untuk Tami dan anaknya nanti. Kemudian di akhir episode kemarin kita melihat kalau Jeffrey seperti biasa mengantarkan Novia pulang. Dan Jeffrey diajak sholat bareng nih sama Pak Ashraf ke masjid. Sedangkan Novia melihat hasil foto Jeffrey dan Novia di photo booth yang bikin dia senyum-senyum sendiri. Novia juga memajang foto tersebut di kamarnya. Sedangkan Pak Ashraf menanyakan persiapan pernikahan Jeffrey dan Novia dan berdoa agar pernikahan anak mereka ini lancar. Pak Ashraf berterima kasih kepada Jeffrey karena sudah membuktikan janjinya untuk ingin selalu membahagiakan Novia dan memperjuangkan hidup dengan Novia. Mendengar Pak Ashraf berterima kasih seperti itu bikin Jeffrey jadi terharu nih guys. Karena Pak Ashraf bahagia, namun dia makin bersalah juga karena kebohongannya pada Novia dan keluarga Novia masih belum diketahui nih sama keluarganya Novia. Wah, udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.